Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 63, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Darda. Semoga Allah meridai beliau, dan biografi beliau telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yubghidu al-fahishal badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala marah atau membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala marah atau membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh beliau. Mari kita baca kalimat per kalimat. Innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah marah atau benci. Redaksi hadis ini di dalam Sunan At-Tirmidzi bunyinya innallaha la yubghidu. Ada tambahan lam di situ. Fungsinya lam di situ adalah taukid atau penegasan. Kalimat ini dengan riwayat yang tadi saya sebutkan berarti ada dua penegasan. Yang pertama adalah inna, sesungguhnya, dan yang kedua adalah lamut taukid. Jadi kalau diterjemahkan maka sesungguhnya Allah benar-benar marah. Berarti di sini ada berapa penegasan? Ada dua penegasan. Sesungguhnya inna, kemudian lamut taukid, benar-benar. Sesungguhnya Allah benar-benar marah atau benci kepada orang yang
Apa tadi? Lisannya kotor dan kasar. Sebelum kita membahas tentang lisan yang kotor dan kasar, kita perlu untuk memahami kalimat sesungguhnya Allah benar-benar marah atau benci. Berarti kalau kita pahami hadis tadi, Allah itu punya sifat marah. Dan Allah juga punya sifat benci. Betul atau tidak? Kok diam? Betul atau tidak betul? Hah? Betul. Betul. Bahkan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan hal itu dengan inna, sesungguhnya. Masih ditambahi dengan lamut taukid, benar-benar. Sesungguhnya Allah benar-benar marah atau benci kepada orang yang tadi disebutkan. Loh Ustaz, apa sifat itu layak dan pantas bagi Rabbul Alamin? Pertanyaannya, siapa yang paling paham tentang hal yang layak dan tidak layak bagi Allah? Siapa yang paling paham? Allah sendiri. Kemudian Rasulullah SAW. Jadi yang paling ngerti, yang paling paham apa yang layak dan yang tidak layak bagi Allah, ya Allah sendiri. Manusia yang paling paham dan yang paling ngerti apa yang layak dan yang pantas bagi Allah, serta apa yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah, manusia yang paling ngerti itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan itu, kemudian surat Al-Mujadalah ayat 14. Di situ disebutkan bahwa Allah itu marah kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimarahin dan dibenci. Berarti dalil dari Al-Quran ada. Dalil dari hadis tadi yang sudah kita bawakan. Hadis nomor berapa tadi? 63 dari Kitabul Jami' di Kitab Bulughul Maram. Dan masih ada hadis yang lain. Bahkan ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Misal ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian di padang mahsyar, dan ini sudah sering kita dengar, bahwa para manusia berbondong-bondong
menemui siapa? Menemui Nabi Adam. Mereka minta kepada Nabi Adam untuk berbicara kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Supaya Allah berkenan untuk memulai proses hisab. Kenapa? Karena saat itu orang-orang berada dalam suasana yang sangat mencekam, tidak menentu, panas, tersiksa. Sementara proses hisab enggak segera dimulai. Makanya mereka berbondong-bondong, kira-kira siapa ya yang berani untuk berbicara kepada Allah, memohon supaya proses hisab segera dimulai. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Adam memenuhi permintaan mereka? Tidak. Nabi Adam angkat tangan. Lihat apa alasannya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Adam alaihissalam berkata, Rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala marah sekali. Siapa yang bicara itu? Nabi Adam alaihissalam. Hari ini Allah Azza wa Jalla sangat murka. Beliau enggak berani untuk membantu umat manusia. Akan tetapi Nabi Adam kemudian mengarahkan umat manusia untuk datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa jawaban Nabi Nuh? Sama. Berarti Nabi Nuh pun mengucapkan kalimat yang sama. Seperti Nabi Adam. Kata Nabi Nuh, hari ini Allah Azza wa Jalla marah sekali. Nabi Nuh enggak berani. Nabi Nuh alaihi salam nyuruh supaya umat manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sama. Pada hari ini Allah Azza wa Jalla marah besar. Gak berani Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim nyuruh umat manusia supaya mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Apa jawaban Nabi Isa? Sama. Berarti nabi-nabi yang mulia tersebut semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Pada hari ini Allah Azza wa Jalla sangat marah. Oke? Berarti yang mengatakan Allah marah siapa? Nabi Muhammad SAW, terus Nabi Adam, terus Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Isa. Manusia-manusia yang saya sebut namanya tadi, mereka manusia yang kenal Allah apa enggak? Super. Super apa? Super kenal. Dibandingkan saya dan jenengan, lebih kenal siapa? Pasti mereka. Kita itu enggak ada seujung kukunya. Ma'rifatullah mereka itu levelnya level tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah para nabi dan rasul. Bahkan tidak sedikit di antara mereka termasuk ulul azmi. Oke. Dalil dari Al-Quran sudah saya sebutkan. Dalil dari hadis Nabi sudah saya sebutkan. Dan ijma' para ulama. Apa? Ijma'. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Berarti abad keberapa? 444. Abad ke-5 Hijriah. Apa kata beliau? Fa'a'immatuna, para imam-imam kami, yakni para ulama ahlu sunnah. Kemudian disebutkan namanya, Kasufyan,
wa Malik, wa Ibnu Uyainah, wa Ahmad. Sebutkan nama-nama para ulama Ahlus Sunnah. Muttafiquna. Mereka semua sepakat. Mereka telah berijma. Mereka telah berkonsensus. Kemudian menyebutkan beberapa keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah. Salah satu yang beliau sebutkan, wa annahu yaghdhabu wa yarda. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla bisa marah. Dan juga Allah Azza wa Jalla punya sifat ridho. Marah dan apa? Ridho. Faman khalafa syai'an min dzalika. Barang siapa yang menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah tersebut, fahuwa minhum bara. Maka orang itu berlepas diri dari keyakinan para ulama Ahlus Sunnah. Wahum minhu bura'a. Dan para ulama Ahlus Sunnah juga berlepas diri dari orang tersebut. Jadi dalilnya Al-Quran, terus apa? Hadis, terus ijma. Tapi ada apanya? Ada apanya? Ada tapinya. Kita meyakini bahwa sifat tersebut, sifat apa? Marah dan sifat benci, bagi Allah adalah yang sesuai dengan keagungannya. Sifat tersebut sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Dan sama sekali tidak mirip dengan sifat makhluknya. Jadi sifat marah Allah tidak mirip dengan sifat marahnya siapa? Makhluk. Nanti saya akan jelaskan di mana letak ketidakmiripannya. Kemudian sifat benci Allah tidak mirip dengan sifat bencinya siapa? Makhluk. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah Azza wa Jalla. Bil khusus tentang sifat ini, sifat marah dan sifat ridha, yang itu tidak mirip dengan sifat makhluk, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, salah seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 321 Hijriah, abad 321, abad 4. Pokoknya kalau 300 ke atas berarti 4. 400 ke atas 5. 500 ke atas 6. Gitu cara ngitungnya. Ulama abad ke-4 Hijriah, wafat 321, apa kata beliau? Wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu marah dan ridho, tapi tidak sama dengan marah dan ridhonya manusia. Berarti jangan samakan sifat itu dengan sifatnya siapa? Manusia. Oke? Saya akan jelaskan tadi. Saya sudah janjikan apa bedanya. Saya tanya sama jamaah sekalian. Marah positif atau negatif? Marah positif atau negatif? Tergantung. Berarti enggak mutlak positif juga enggak mutlak negatif. Gitu. Kok ragu? Begitu atau tidak begitu? Begitu. Jadi kalau ditanya, marah itu bagus atau jelek? Tergantung. Marah itu positif atau negatif? Tergantung. Tergantung apa, Ustadz? Tergantung 3 aspek. Tergantung minimal 3 aspek. Yang pertama, sebab. Apa? Sebab.
Yang kedua, objek. Dan yang ketiga, porsi. Tergantung berapa aspek? 3. Apa yang pertama? Sebabnya. Yang kedua, objeknya. Yang ketiga, porsinya. Yang pertama tergantung sebabnya. Marah itu kalau sebabnya pantas, layak, alasannya bisa diterima, maka marah itu positif atau negatif? Positif. Jadi kalau sebabnya itu memang layak dan pantas untuk marah, ya positif. Berarti kebalikannya apa? Kalau sebabnya nggak layak, contohnya sebabnya hal yang remeh, atau malah nggak ada sebabnya, maka marah akan menjadi negatif. Saya kasih contoh. Marah yang ada sebabnya dan sebabnya serius. Contoh. Jenengan lagi gandeng siapa? Istri. Kemudian istri jenengan digodain sama laki-laki lain. Apa sikap jenengan? Islam rahmatan lil alamin. Senyum gitu? Hah? Kalau seperti itu berarti Anda pengecut. Masa istri digodain sama laki-laki, kita senyum-senyum? Harusnya apa? Marah. Marah saat itu positif atau negatif? Positif. Karena sebabnya layak. Alasannya bisa diterima. Ajaran Islam dihina. Allah Azza wa Jalla dilecehkan. Senyum, marah. Dan itu adalah marah yang menunjukkan keberanian dan ketidakterimaan sesuatu yang mulia direndahkan. Terpuji? Terpuji. Oke. Yang sebabnya remeh apa misalnya? Apa sebabnya remeh? Contohnya. Misal, anak jenengan nuil apa? Pipi. Atau mencet apa? Hidung. Pernah jenengan digituin sama anak jenengan? Apa orang wani? Anak jenengan berani nggak kayak gitu sama jenengan? Berani. Kalau nggak berani berarti keakraban jenengan dengan anak diragukan. Iyo, kalau anak akrab sama bapaknya, dia itu akan melakukan hal-hal yang menunjukkan keakrabannya. Dipencet-pencet hidungnya, ditowel-towel pipinya. Ya. Saya tanya, bapak yang marah kepada anaknya, nggak sopan, nggak punya adab. Saya tanya, itu marah yang positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena sebabnya remeh. Apalagi marah tanpa sebab. Wong mlebu masjid ujuk-ujuk apa? Kesuh-kesuh. Anak apa? Jebule anak masalah nang omah. Masalah nang omah digawa memejitnya. Itu berarti marah yang negatif. Aspek yang pertama. Apa? Apa? Sebab. Yang kedua, apa? Objek. Marah itu kalau objeknya layak dimarahi, maka positif. Layak dimarahi. Berarti kalau objeknya tidak layak dimarahi, maka
Marah itu negatif. Contoh, coba kita perhatikan. Nanti jenengan baca deh surat apa tadi? An-Nisa, kemudian surat Al-Mujadalah tadi yang saya sebutkan ayatnya. Coba jenengan perhatikan. Di dalam ayat-ayat itu Allah marah sama siapa? Perhatikan aja. Pasti jenengan akan temukan bahwa yang dimarahi oleh Allah memang orang-orang yang pantas untuk dimarahi. Orang-orang yang diazab sama Allah Azza wa Jalla sepanjang sejarah. Kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Namrud, dan yang semisal dengan itu. Mereka manusia-manusia yang layak untuk dimurkahi sama Allah atau tidak? Layak. Ya, layak kuadrat. Ya, bukan hanya layak saja, layak banget. Kayak Fir'aun itu, ya, bukan hanya mengaku sebagai Tuhan, tapi juga berbuat zalim kepada rakyatnya. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun itu menyuruh bala tentaranya untuk membunuh bayi-bayi. Bayangkan, bayi nggak ngapa-ngapain dibunuh. Dan membiarkan para wanita untuk hidup. Na'udzubillah, untuk dia nikmati sendiri. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Berarti memang layak untuk dimarahin. Ya terus kalau yang nggak layak itu bagaimana Ustaz? Ya misalnya orang yang nggak tahu gitu ya. Orang nggak tahu, ya jangan, nggak usah dimarah-marahi. Makanya kayak Nabi SAW pernah ada seorang Arab Badui masuk ke masjid, langsung mojok. Langsung apa? Mojok. Ngapain? Buang air kecil. Tur. Bayangkan ya. Mojok tur. Para sahabat gimana? Marah. Woi, stop. Dan Nabi SAW justru mengatakan, biarkan dia. Nggak dimarahi sama Nabi SAW. Kenapa? Karena nggak tahu. Dipikir ada bangunan, ada pojokannya, ini lokasi strategis. Untuk apa? Untuk buang air, nggak ada yang ngelihat, cincing, langsung tur. Dia nggak tahu. Makanya sama Nabi SAW nggak dimarahi, nggak dimarahi. Tapi setelah selesai, Nabi SAW perintahkan untuk nyiram, ya, karena saat itu lantainya pasir, sehingga kalau ada najis, cukup disiram saja maka akan meresap. Berbeda dengan karpet. Ya, ada orang pipis gitu, nyontoh Rasul disiram, wah, tambah mengendi-ngendi. Lihat sikonnya, saat itu lantainya lantai pasir, makanya disiram sama Nabi SAW. Dan Nabi tidak marah. Kenapa? Kalau Nabi SAW saat itu marah-marah mengikuti para sahabatnya, maka efek yang akan ditimbulkan lebih buruk lagi. Apa? Yo bisa kaget. Wong lagi enak-enaknya tur, dibentak. Apa yang terjadi? Wah, itu bisa muter berapa? 180 derajat atau ya, balik itu 180 ya. Bisa muter itu. Padahal awalnya air seninya cuma tertuju ke satu titik, karena dibentak akhirnya muter kemana-mana. Berarti lokasi najisnya tambah banyak. Gak cuma itu, auratnya akan tersingkap. Awalnya nggak terlihat, gara-gara dibentak akhirnya tersingkap. Makanya Nabi SAW nggak marah. Karena marah saat itu negatif. Orang ini objeknya tidak layak untuk dimarahi. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga apa? Porsi. Porsi itu maksudnya bagaimana Ustaz? Porsi itu maksudnya kalau kadar marahnya itu proporsional. Kenapa?
proporsional. Maka itu adalah marah yang positif atau negatif? Positif. Proporsional itu bagaimana? Yo kalau ada sebabnya, nggak terus-terusan marahnya, kadang-kadang, jarang-jarang, itu adalah marah yang positif. Tapi kalau misalnya porsinya berlebihan, berarti kerjaannya marah-marah. Negatif atau positif? Negatif. Tiada hari tanpa marah. Itu berarti marah yang negatif. Oke? Berapa aspek? 3. 1, sebab. 2, objek. 3, porsi. Mari kita lihat sifat marah Allah. Sifat marah Allah. Sebabnya layak. Sebab marahnya Allah layak, sangat layak. Sangat layak. Objek yang dimarahi sama Allah pantas? Pantas. Kemudian yang ketiga, porsinya. Apakah Allah marah-marah terus? Enggak. Proporsional. Bahkan Allah itu lebih dominan kasih sayangnya dibandingkan marahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih dominan daripada marahku. Berarti Allah itu bukan sosok yang kerjaannya apa? Marah-marah. Porsinya sangat proporsional. Oke. Selesai ya pembahasan tentang kalimat yang pertama, sesungguhnya Allah benar-benar marah. Kepada siapa? Kepada al-fahishal badhi. Kepada orang yang lisannya kotor dan kasar. Lisan. Kenapa disebutkan lisan di sini? Kita harus membaca, kita perlu membaca hadis ini secara lengkap. Hadis ini aslinya terbagi menjadi 2 kalimat. Kalimat yang pertama oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar enggak dibawakan di dalam kitab Bulughul Maram. Beliau hanya membawakan kalimat yang kedua saja. Kalimat yang pertama yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi, buku aslinya, bunyinya kayak gini. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah akhlak yang mulia. Jadi nanti di hari kiamat amal-amal kita akan ditimbang sama Allah. Yang paling berat timbangannya apa? Akhlak mulia. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah membenci orang yang lisannya kotor dan kasar. Kalimat yang pertama berbicara tentang akhlak mulia. Kalimat yang kedua berbicara tentang larangan berucap, berlisan kasar dan kotor. Ini pasti ada korelasinya. Di antara korelasi antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua adalah bahwa akhlak yang mulia, salah satu barometer utamanya adalah lisan. Jadi kalau kita pengen tahu mulia atau tidaknya akhlak seseorang, lihatlah lisan. Makanya kalau kita ketemu sama orang, itu jangan buru-buru terpukau dengan kegantengannya. Jangan buru-buru terpukau dengan indahnya bajunya. Atau jangan terpukau dengan panjangnya doktor, insinyur, apa itu namanya? Gelarnya. Jangan buru-buru silau dengan indahnya mobil yang dia miliki, megahnya rumah yang dia punya, jabatan tinggi yang dia duduki. Tapi lihat apanya? Lisannya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi akhlak mulia salah satu ukurannya apa tadi? Lisan. Semakin halus ucapannya, semakin sopan omongannya, semakin dia selektif memilih kata-kata yang terucap dari lisannya, maka akhlaknya semakin mulia. Semakin kotor omongannya, semakin kasar ucapannya, semakin tidak sopan pilihan katanya, berarti akhlaknya semakin buruk. Makanya kalau ketemu sama orang, nunggu sampai dia ngomong. Satu kata atau dua kata? Tunggu aja. Belum tentu kata pertama itu akan menjelaskan tentang karakter aslinya. Oke. Innallaha yubghidu al-fahishal badhi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci, marah kepada orang yang lisannya fahish dan badhi. Nabi SAW menyebutkan dua kata. Fahish sama badhi. Apa bedanya antara dua kata tersebut? Di dalam kitab Minhatul Alam disebutkan bahwa perbedaannya adalah kalau al-fahish itu sedang membahas tentang kuantitas buruk yang berlebihan. Ngomongin apa? Kuantitas buruk yang berlebihan. Kalau al-badhi itu adalah sedang membahas tentang kualitas buruk yang berlebihan. Jadi bedanya antara nopo? Kuantitas sama nopo? Kualitas. Kuantitas siapa? Jumlah, kadar. Kalau kualitas mutu, sifat. Ya. Jadi gampangannya kayak ginilah. Allah itu benci banget dengan orang yang sering ngomong kotor dan kasar. Sering. Itu apa? Kuantitas. Dan sekali ngomongnya itu kasar banget. Itu apa? Mutu. Mutu yang sangat jelek. Kira-kira seperti itu. Jadi Allah Azza wa Jalla membenci orang yang ngomongnya, kalau ngomong kasar repol, kotor repol,
Dan dia sering ucapkan kata-kata kasar tersebut dalam kesehariannya. Jadi maaf. Contoh. Mohon, ini bukan saya yang mengucapkan, saya cuma mencontohkan. Ya. Jadi kalau mau menjelek-jelekkan seseorang, itu nggak cukup hanya dengan misal nih kata bodoh misalnya. Tapi bodoh, tolol, apalagi? Goblok, apalagi? Bahlul. Ya. Pokoknya semua stupid. Apa nek bahasa Jawanya apa? Pokoknya semua kata yang jelek dikeluarin semua. Ini Allah nggak suka yang kayak gitu. Sudah kayak gitu, intonasinya tinggi pula. Ya. Beda loh ketika kita ngomong ya, kata yang sama, intonasinya beda. Itu orang bisa paham beda. Ini adalah sebuah kebodohan. Lihat intonasinya. Orang ini bodoh. Sambil angkat apa? Suara. Dan matanya melotot. Ini beda. Allah tuh gak suka. Allah tuh benci sama orang yang gak bisa mengontrol lisannya. Ketika marah, gak cukup satu hewan yang dikeluarkan. Tapi seisi kebun binatang semuanya dikeluarkan. Ya. Yang kakinya 4, ya emang kakinya 4 rata-rata. Semuanya dikeluarkan. Subhanallah. Gak boleh kayak gitu. Ya. Allah gak suka. Pertanyaannya, kenapa Allah gak suka sama orang yang gak bisa menjaga lisannya? Karena itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu memberikan arahan kepada kita untuk berakhlak mulia. Wa qulu linnasi husna. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Muslim atau non-muslim? Manusia. Semuanya. Jadi kalau ngomong tuh yang baik. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Kata orang Arab. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi kalau wadah itu isinya air putih, maka begitu dituangkan yang keluar air putih. Tapi begitu wadah itu isinya comberan, maka begitu dikeluarkan apa yang keluar? Comberan. Jadi kalau orang ngomongnya kasar, kotor, itu artinya hatinya kasar dan kotor. Karena yang dikeluarkan dari lisan itulah isi hati. Berarti sebaliknya apa? Kalau orang ngomongnya bersih, selektif, lembut, halus, itu tandanya hatinya bersih, lembut, halus. Dan Allah nggak suka sama orang-orang yang hatinya kotor. Jadi kenapa Allah benci sama orang yang ngomongnya kotor dan kasar? Karena itu bertentangan dengan akhlak mulia. Sebab yang lain apa? Karena itu menimbulkan permusuhan. Menimbulkan perpecahan. Menimbulkan ketidakakuran. Menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakrukunan antara masyarakat yang besar maupun yang kecil. Coba saya tanya sama jenengan, istri itu suka sama suami yang halus atau kasar? Halus atau kasar? Jujur, halus. Walaupun jenengan belum. Tapi jenengan harus ngaku bahwa istri itu gak akan suka. Mana ada istri cerita,
membanggakan suaminya di hadapan teman-temannya. Wah, Jeng, suami saya itu keren kalau ngomong kasar pol. Nggak ada istri yang memuji suaminya dengan kalimat itu, nggak ada. Adanya Masya Allah, suami saya itu kalau ngomong, sayangku, ya, beb, gitu ya, mehani, gitu ya. Ada yang gitu? Ranana Ustaz wis tua. Emang kalau tua nggak boleh romantis? Boleh. Rasulullah SAW saja sangat romantis kepada istrinya. Ya, saya pernah bahas itu dalam sebuah kajian judulnya Romantisme Rumah Tangga Rasulullah SAW. Apa? Romantisme rumah tangga Rasulullah SAW. Rasul itu sangat romantis kepada istri-istrinya. Oke, berarti kenapa Allah nggak suka? Karena itu menimbulkan perpecahan, pertikaian antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Betapa banyak orang tua yang susah memaafkan anaknya karena omongan anaknya yang kasar. Atau sebaliknya, betapa banyak anak yang dendam kepada orang tuanya gara-gara ucapan kasar orang tuanya. Iya, tapi kan anak saya ini nggak pernah membanggakan orang tuanya, nggak pernah ranking, selalu mesti nilainya jelek. Akhirnya meluaplah kata-kata itu. Anak nggak ada gunanya, anak nggak pernah membanggakan orang tuanya, anak bodoh begitu luar biasa. Sehingga itu membekas di dalam hati anaknya. Anak nggak lagi menghargai orang tuanya, nggak lagi menghormati orang tuanya, nggak lagi menyayangi orang tuanya. Gara-gara apa? Kata-kata. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kata-kata yang kasar itu bisa lebih menyakitkan daripada senjata. Ya. Jadi kalau misalnya orang kena pisau tergores, ya kena pisau tergores, keluar darahnya. Sembuh berapa lama? Apa orang tahu? Paling seminggu. Udah kering. Nanti berapa 2 pekan sudah ngeleteh. Saya tanya, kata-kata kasar dan menyakitkan, bekasnya berapa lama? Ada orang 60 tahun masih ingat omongan kasar dari orang lain kepada dia. Bayangkan 60 tahun. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Bukan hanya antara keluarga. Tadi kan saya ngomongin suami, istri, bapak, anak, ya orang tua dengan anak. Bahkan antar negara bisa perang. Gara-gara apa? Gara-gara kata-kata. Ya. Antar negara itu bisa perang. Cuma gara-gara kata-kata. Makanya Allah Azza wa Jalla benci sama orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Ini perbedaan antara al-badhi dengan al-fahish. Kita ulangi ya, sifat benci dan marah. Bagi Allah Azza wa Jalla kita yakini, kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Rasul SAW, dan disebutkan di dalam ijma' para ulama. Namun sifat tersebut adalah sifat yang layak, yang pantas, yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan itu pasti tidak sama dengan sifat marah dan bencinya makhluk. Oke, marah dan benci positif atau negatif? Tergantung. Tergantung berapa aspek? 3. Apa yang pertama? Sebabnya. Yang kedua? Objeknya. Yang ketiga? Porsinya. Dan Allah Azza wa Jalla ketika marah, maka sebabnya pasti pantas. Objek yang dimarahi memang layak untuk dimarahi, dan porsinya sangat proporsional, bahkan lebih dominan apanya? Kasih sayangnya dibandingkan marahnya.
Kemudian kenapa Nabi SAW menggandengkan antara kebencian Allah terhadap orang yang kasar lisannya dengan akhlak mulia? Karena sesungguhnya salah satu ukuran akhlak mulia seseorang adalah lisannya. Lalu Nabi menyebutkan dua kata, al-badhi dengan al-fahish. Bedanya apa? Kalau ini urusan dengan kuantitas omongan buruk, yang ini terkait dengan kualitas omongan buruk. Mudah-mudahan kita bisa menghindari segala bentuk keburukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.